Shalom, selamat datang di GBI Rock Ministry Sorong. Kami senang menyambut Anda di sini. Sebelum ibadah dimulai, harap simak beberapa info berikut. Diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan ruang ibadah. Diharapkan menjaga ketenangan selama ibadah berlangsung. Bagi Anda yang mau melayani bersama, dapat langsung men-scan kode QR berikut. Berikut informasi pelayanan ibadah kategorial. Rockman Ministry dilaksanakan 2 kali setiap bulan berjalan pada hari Selasa. Rockwoman Ministry dilaksanakan 2 kali setiap bulan berjalan pada hari Selasa di Cake Ephraim. Kingdom Generation Community dan Rock Teens dilaksanakan tiap minggu pukul 11.15 di Cake Ephraim. Sunday School setiap minggu pukul 9 pagi di Cake Ephraim. Kingdom Community setiap Kamis di wilayah KC masing-masing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh warga kerajaan. Raja kita adalah The Shepherd King, gembala tetapi juga raja. Di dalam tatanan sosial, raja itu paling tinggi, gembala itu paling rendah. Bahkan sempat dikatakan tidak kudus, bahkan tidak boleh masuk ke bait Allah dan sebagainya. Dan menarik sekali, mana ada yaitu gembala raja atau raja gembala. Dan dia menyatakan di dalam Yeskel 34, apa tugasnya? Pertama-tama dia berkata, aku memperhatikan dan juga akan mencari domba-domba yang tercerai-berai. Karena apa? The dark and the cloudy day, the cloudy and dark day, yang berkabut gelap dan juga gelap. Banyak orang melihat tahun 2026 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, Gembala Agung segala domba dan juga penilik jemaat, overseer daripada gembala itu. Karena gembala itu datang ke bumi jadi Yesus. Dan dia buktikan, I'm the true shepherd. Akulah adalah gembala yang sejati. Saya percaya truth ada hubungan juga dengan otentik. Dia adalah gembala sejati. Gembala upahan ketika serigala datang melarikan diri. Tetapi gembala yang sejati adalah seperti Yesus. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang masuk sebelum aku adalah pencuri, penjahat, perampok. Tapi aku datang berikan hidup yang berkelimpahan. Perhatikan sana, dikatakan cloudy and dark day. Cloudy itu artinya tidak bisa melihat. Tahun 98 ada seorang yaitu manajer bank. Dia berkata, Pak, dulu saya bisa lihat 2 meter ke depan. Sekarang tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada orang tahu masa depan. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagi setiap saudara berkata, oh itu kan urusan pendeta. Saya juga nggak suka istilah pendeta seperti saya bilang. Tapi kita adalah gembala. Karena itu kita tidak berkata tentang ketua daripada sebuah komsel kerajaan kita. Tapi gembala. Gembala itu kerjanya memberi makan, menghibur, merawat, menasihati,
Dan Yesus berkata, I will be with them. Dan kemudian dia bicara yang lebih besar lagi, yaitu tentang Israel. Aku mengeluarkan kamu dari bangsa-bangsa, dari negara-negara di mana kamu tercerai-berai. Dan ini suatu nubuatan, karena waktu Yeskiel ini mereka itu dibuang ke Babel, dan sebelumnya yang utara dibuang ke Asyur. Ya, Asyur itu kan kerajaan sebelum Babylon. Tetapi firman Allah mengatakan, aku menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Mana ada satu bangsa bisa lahir dalam satu hari? 1947 dan sampai 1948 resminya, maka bertumbuh kembali negara Israel sampai hari ini, negara Israel modern. Dan jangan percaya mereka katakan bahwa itu adalah bukan Israel yang sejati. Tidak mungkin Israel sejati. Kok bisa kembali dikembalikan di atas bukit-bukit Israel, kalau gunung-gunung. Aku membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ketika Israel berdiri, hancur, binasa, tidak ada apa-apanya. Oleh Ottoman bumi hanguskan. Look at them now. Luar biasa, saudaraku. Pengekspor buah-buahan dan bunga-bunga untuk Europe. Luar biasa, bukan? Bahkan kurma yang sampai Indonesia sebetulnya dari sana lah. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita punya Allah seperti itu. Mungkin saat ini ada keluargamu yang tercerai-berai. Jangan katakan itu sudah nasib mereka. Ataupun saudara seorang pemimpin, apalagi seorang gembala seperti saya begini. Yang hilang harus dicari. Yang lemah harus dikuatkan. Tetapi yang gemuk dan kuat harus diawasi. Perhatikan, itu tugasnya. Saya akan bicarakan episode yang lain. Tapi sekarang ini berbahagialah kita. Kita punya raja yang adalah gembala. God bless you all. Amen.
Tuhan, kebenaran yang memerintah.
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Haleluya.
buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab daunnya haleluya. Sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu haleluya. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi serukan, Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar maka aku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggi, amin, yang bangkitkan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan yes, haleluya. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Ini pengakuan kami bagi Engkau pagi hari ini. Tiada satu pun yang dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan
pagi hari ini Tuhan. Mari berikan tepuk sorak yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Sikarala barala barala. Sikiarala batakarala barala barala. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menjangkau semua kami, melawat setiap hati-hati kami yang memiliki kerinduan akan Engkau. Hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kau penuhi setiap jiwa kami. Haleluya, haleluya. Oh, tiada satu pun yang dari karya kasih. Amin. Oh ya, bagi semua pujian. Amin. Sekali lagi tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, sekali lagi. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu, karya kasih-Mu Tuhan. Bagi haleluya. Engkau Tuhan yang bangkitkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur mahkota. Haleluya. Maka Yesus Tuhan, Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur buat Allah kami yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapak terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kau ada bersama kami sampai di pagi hari ini Tuhan. Itu sebabnya kami mau selalu naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu sayang dan peduli terhadap kami semua. Bapak terima kasih pagi hari ini kami rindu Kau berbicara bagi kami semua. Mari datang ya Roh Kudus, tegur kami, nasihati kami, ingatkan kami lagi ketika hari-hari ini kami berjalan telah jauh daripada Engkau. Biarlah hari ini menjadi momen kami memutuskan untuk kembali berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengikuti arah, tujuan dan langkah yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan kami pada akhirnya kami bisa mendapati perjalanan yang luar biasa bersama Tuhan. Ada banyak pengalaman kesaksian mujizat bersama Tuhan ketika kami berjalan di dalam jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Mari Tuhan Roh Kudus, jamah setiap kami, bahkan hamba yang menyampaikan, supaya tidak ada seorang pun, bahkan hamba sendiri, kami semua diberkati
dengan kebenaran firman di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar semua? Luar biasa, semua sehat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya bawa sebuah tema yang beberapa waktu lamanya sebuah pertanyaan yang mengusik atau yang selalu terngiang-ngiang di dalam setiap perenungan saya. Sebuah pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang juga ditanyakan kepada kita semua hari ini, yaitu menurut kamu siapakah aku ini? Nah ini saya jadikan sebagai judul tema saya di hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut kamu siapakah aku ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting. Bahkan boleh dikatakan yang teramat penting dari pertanyaan apapun yang pernah ditanyakan kepada kita atau kepada para murid oleh Tuhan Yesus. Ada seseorang yang bernama Ray Pitcher, pakar teologi juga mengatakan, ini adalah pertanyaan terbesar di seluruh alam semesta dan pertanyaan yang pada akhirnya harus dijawab oleh setiap orang secara pribadi. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu kurang yakin apakah ini merupakan sebuah pertanyaan yang terpenting, saudara boleh cek yang maha tahu kedua di dunia selain Tuhan, yang super tahu, ChatGPT. Saudara boleh ketik pertanyaan terpenting dan yang paling mendasar yang pernah Tuhan Yesus tanyakan. Saudara akan menemukan ayat ini. Nah mari kita buka bersama dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan saja. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah saudara, selama perjalanan Kristus di dunia, teristimewa di dalam pelayanannya 3,5 tahun kurang lebih, ada begitu banyak pertanyaan yang pernah Tuhan Yesus tanyakan. Baik itu kepada orang banyak maupun kepada para murid. Tetapi pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang sangat berbeda dari pertanyaan yang biasa atau pertanyaan yang lain yang pernah Yesus tanyakan. Kenapa? Karena di dalam pertanyaan ini sangat berkaitan erat dengan iman percaya serta hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, kita lihat juga bahwa pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Karena ketika pertanyaan ini Tuhan Yesus ajukan, kita semua mengerti bahwa dia tahu jawabannya. Dia Tuhan, dia tahu apa yang sedang dia tanyakan, dia tahu jawabannya seperti apa. Nah kita akan berpikir, lalu kalau misalkan Tuhan tahu jawabannya, terus kenapa dia menanyakannya? Berarti ada alasan, ada maksud kenapa Tuhan menanyakan sesuatu yang dia tahu. Nah biasanya seseorang yang menanyakan sesuatu kepada orang lain, dalam hal ini misalkan kalau tanya alamat, itu karena orang tersebut tidak tahu alamat tersebut. Tetapi ketika seseorang menanyakan sesuatu kepada orang yang lain, tapi dia sendiri udah tahu jawabannya, berarti pertanyaan tersebut adalah sebuah ujian atau sebuah tes. Nah, kembali ketika kita melihat pertanyaan Yesus, di mana ketika Yesus menanyakan pertanyaan tersebut, jawabannya itu bukan ditujukan kepada Yesus,
Tapi jawabannya itu dikembalikan kepada para murid. Bahkan kita yang hari ini. Adalah di mana ketika mereka sendiri harusnya mengevaluasi perjalanan mereka bersama Tuhan, siang malam dengan Tuhan. Sampai sejauh itu apakah mereka mengenal Dia dengan benar atau tidak. Jadi pertanyaan ini ditujukan, jawabannya memang kembali kepada para murid. Nah, kita kembali di ayat 27. Dikatakan kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Nah, kata di tengah jalan ini enggak hanya bermakna secara harafiah bahwa itu artinya sebuah perjalanan melewati sebuah desa atau sebuah daerah. Dalam hal ini di Kaisarea Filipi. Tetapi berbicara tentang sebuah perjalanan iman mereka dengan Tuhan. Sebuah perjalanan iman kita dengan Tuhan. Di tengah jalan, di tengah perjalanan, Tuhan mengajukan pertanyaan ini. Kenapa harus di tengah jalan? Karena kalau pertanyaan ini diajukan di akhir dari perjalanan, maka ini bukan menjadi sebuah pertanyaan penting. Ini menjadi sesuatu pertanyaan yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka sudah tiba di akhir dan ternyata selama ini ataupun kita yang hari ini sudah mungkin di akhir dari perjalanan hidup kita, baru ketika mungkin Tuhan utus seorang hamba Tuhan datang ke kita dan suruh tanya, menurut kamu siapakah aku? Maka itu sudah sangat terlambat. Tetapi kita yang semua hari ini di dalam perjalanan kita, yang belum sampai pada akhir dari perjalanan akhir kita di dunia ini, di tengah perjalanan Tuhan mengajukan pertanyaan ini kepada kita. Siapakah aku? Nah saudara, kenapa pertanyaan ini begitu penting? Karena pertanyaan ini menentukan pengenalan kita akan Tuhan. Apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah selama ini dengan benar atau tidak? Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus katakan, tetapi apa katamu? Itu artinya apa pendapatmu atau menurut kamu siapakah aku ini? Ini berbicara tentang sebuah pertanyaan yang bersifat personal. Yang bersifat sangat pribadi antara diri kita sendiri, setiap orang dengan Tuhan. Antara setiap kita dengan Tuhan. Nah kita kembali buka di ayat 27 tadi dan 28 dikatakan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang atau menurut orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Nah kalau kita lihat kenapa pertanyaan bersifat personal dan tidak bisa berdasarkan kata orang, karena dari sini kita melihat bahwa pandangan orang atau pemahaman orang, penilaian setiap orang tentang Tuhan itu berbeda-beda. Tentang siapa dia, pribadi yang kita sembah itu berbeda-beda. Ketika pertanyaan itu Tuhan Yesus tanya dari murid-muridnya menurut pendapat orang di luar sana, dan ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, dan engkau salah satu dari para nabi. Nah dari sini kita mengerti bahwa siapakah aku, pertanyaan Yesus tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kita sendiri yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, mari kita belajar dari kisah Ayub untuk menjawab pertanyaan ini. Nah saudara semua, kita pasti mengenal Ayub sebagai seorang yang sangat saleh, taat beragama, orang yang kudus dan sebagainya, orang baik intinya. Itu jelas di dalam Ayub 1, Ayub pasal 1 ayat 1. Di sana diceritakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah kalau kita lihat, Ayub adalah seseorang yang benar-benar menjaga kekudusan. Dia menjaga segala suatu hubungan dengan Tuhan begitu luar biasa baik.
dalam segala kegiatan agamanya. Bahkan bukan saja dirinya, begitu juga anak-anaknya. Nah, kalau kita baca dalam kitab Ayub, kita dapati bahwa anak-anaknya itu yang laki-laki selalu mengadakan pesta. Setiap hari secara bergiliran, dan setiap kali acara pesta itu selesai, Ayub itu memanggil mereka dan menguduskan mereka. Karena dia berpikir jangan sampai saat mereka pesta mungkin mereka mabuk, mereka itu secara tidak sadar atau secara sadar menghina atau mengolok Tuhan atau mengutuk Tuhan. Sehingga Ayub pagi-pagi dia udah panggil mereka untuk dia kuduskan mereka. Dan keesokan harinya dia mempersembahkan korban bakaran sejumlah anak-anaknya tersebut. Jadi kita lihat dia begitu menjaga segala sesuatu dengan Tuhan. Kita dapati bahwa dia seorang yang saleh dan taat beragama. Namun kemudian ada suatu peristiwa besar, sesuatu yang bagi kita itu malapetaka, itu tragedi yang terjadi terhadap hidup dirinya. Di sisi Ayub dia nggak ngerti apa-apa. Tapi kita ngerti bahwa ada sesuatu di atas sana, suatu transaksi di mana iblis datang ke Tuhan dengan ide jahatnya meminta izin daripada Tuhan untuk menguji Ayub. Dan Tuhan meresponi dengan memberi izin tersebut. Tentu dari pihak iblis adalah dia ingin menghancurkan Ayub, tetapi dari pihak Tuhan, maksud Tuhan mengizinkan iblis melakukan rencana tersebut bukan untuk menghancurkan Ayub. Tapi karena dia ingin dari hal yang iblis lakukan, Ayub akhirnya mengerti, Ayub akhirnya tahu, dan dia bisa kenal siapa Tuhan yang selama ini dia sembah. Karena kalau soal masalah keagamaannya, peribadatannya dia perfect. Tapi apakah yang Tuhan mau? Apakah dia mengenal Tuhannya dengan benar? Akhirnya dari seluruh peristiwa yang terjadi, kita dapati bahwa Ayub memasuki suatu dilema, suatu kebingungan yang luar biasa terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, kita mengerti bahwa Ayub diperkirakan itu berada sejaman kurang lebih dengan para bapak-bapak patriark atau kurang lebih mendekati Abraham, sehingga jaraknya itu kurang lebih 400 sampai 600 tahun dengan Musa. Di mana kita tahu di zaman Musa barulah Tuhan menyatakan diri dan mengatakan aku adalah aku, dan mengajarkan mereka cara beribadah dan buat aturan-aturan. Sehingga para teolog mengatakan bahwa di zaman Ayub mereka tuh hidup beragamanya berdasarkan sesuatu yang mereka pelajari atau diturunkan secara tradisi turun-temurun dengan mempersembahkan korban dan sebagainya. Sehingga Ayub memiliki suatu pandangan yang mungkin bila mana saat itu adalah kalau seseorang hidupnya baik, hidupnya beribadah kepada Tuhan, hidupnya melakukan hal-hal yang tidak tercela, maka harusnya hidupnya itu diberkati, hidup dipelihara. Harusnya orang baik itu hidupnya baik-baik saja, aman-aman saja. Sebaliknya yang orang yang tidak mencari Tuhan, orang yang tidak peduli dengan Tuhan, orang yang melakukan kejahatan, harusnya hidupnya itu menderita seperti kena tulah dan sebagainya. Adalah pemahaman yang berkembang pada saat itu bahwa harusnya yang seperti itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga ketika melihat dari kehidupannya dia sudah hidup benar, hidup baik dan sebagainya. Tetapi kenapa penderitaan malapetaka ini datang di dalam hidupnya dia. Dia mengalami suatu kebingungan walaupun dia enggak mengutuk Tuhan. Tetapi dia bingung dengan apa yang terjadi. Sampai pada akhirnya Tuhan menunjukkan dirinya kepadanya, berbicara kepadanya. Di titik itulah baru dia mengenal Tuhan. Makanya kalau kita baca di ayat 5 dan 6 dari Ayub 42, di sana dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dari ayat ini kita memahami bahwa selama ini Ayub mengenal Tuhan atau mengetahui Tuhan hanya dari apa kata orang saja. Jadi dari Ayub kita belajar bahwa yang pertama,
mengenal Tuhan tidak bisa hanya dari kata orang saja. Nah, kalau kita belajar buka dalam terjemahan sehari-hari, ayat ini lebih jelas dikatakan seperti ini. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Artinya dia mau katakan sebelum ini atau dari awalnya aku hanya pengetahuan saya tentang engkau Tuhan hanya dari kata orang. Dari apa yang diceritakan, dari apa yang digambarkan orang tentang Tuhan. Tetapi sekarang ku kenal engkau, aku mengenal engkau dengan berhadapan muka. Makanya Joseph Benson katakan seperti ini. Ayub telah mendengar tentang Allah melalui telinga atau tradisi-tradisi yang diturunkan dari nenek moyangnya. Tetapi sekarang setelah mengalami Tuhan, dia memiliki persepsi yang jelas dan masuk akal tentang keberadaannya dan kesempurnaan ilahinya. Jadi kesimpulannya kita nggak bisa mengenal Tuhan hanya dari kata orang saja. Kita nggak bisa mengenal Tuhan hanya dari kata seorang hamba Tuhan, atau mungkin hanya dari kata Bapak Sarani kita, Mama Sarani kita, atau mungkin karena kita berpikir dia seseorang yang ahli teologi, dia belajar banyak tentang Tuhan sehingga dia sangat tahu tentang Tuhan, sehingga kalau dia kasih tahu Tuhan itu seperti apa, kita percaya Tuhan yang dia tahu. Tidak bisa seperti itu. Karena kita belajar bahwa kekristenan itu bukan sekedar mengetahui ajaran-ajaran dan memiliki pengetahuan, tetapi berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dan mengenal pribadi yang olehnya kita percaya. Jadi dari Ayub kita belajar bahwa pengenalan Tuhan tidak bisa diwakilkan karena sifatnya personal, setiap orang dengan Tuhan. Semua kita harus mengalami Tuhan sendiri, mengenal Tuhan sendiri dalam hidup kita. Makanya tabir bait Allah yang terbelah menjadi dua menjadi sebuah isyarat atau tanda bahwa Tuhan membuka dirinya untuk bisa ditemui oleh siapapun tanpa perlu ada perwakilan. Nah, yang kedua, dari kisah Ayub kita belajar bahwa mengenal Tuhan dengan benar tidak bisa diperoleh hanya dari rutinitas keagamaan saja. Aktifnya seseorang dalam pelayanan, rajinnya seseorang beribadah, mengikuti segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan rohani, tidak menjamin apakah orang tersebut mengenal Tuhan dengan benar. Itu enggak menjamin. Karena dari kisah Ayub kita bisa dapati bahwa kehidupan beragamanya Ayub itu jauh di atas kita. Tapi walaupun dia beribadah sedemikian rupa, sejauh itu dia sama sekali tidak mengenal Allah yang dia sembah. Jadi kesimpulannya bahwa orang bisa saja taat beribadah dan lain sebagainya, tetapi mengenal Allah dengan benar atau Tuhan dengan benar itu belum tentu. Nah, saudara, kita perlu mengalami Tuhan sendiri dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Sehingga kita sampai di suatu titik di mana kita seperti Rasul Paulus, kita bisa berkata dengan yakin, aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, kalimat itu hanya bisa keluar dari seseorang yang mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, kita bisa katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, kerinduan Paulus adalah supaya setiap orang Kristen, setiap orang percaya, yang olehnya kata percaya itu ditempatkan di sana, itu enggak hanya sekedar percaya, tetapi sampai di titik di mana mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kita bisa dapati kerinduan tersebut dalam Efesus 1 ayat 17. Ini merupakan doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, dari ayat ini kita dapati bahwa mungkin sejukan dari Efesus 1
Dikatakan seperti itu. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus. Nah surat ini dialamatkan atau ditujukan kepada orang-orang kudus. Nah bagaimana bisa mereka dikatakan orang-orang kudus tetapi di satu sisi dia berdoa supaya mereka mengenal Tuhan dengan benar. Nah hal ini sedang mau kasih tahu kepada kita bahwa orang yang hidup beribadah dan sebagainya dengan segala rutinitas agamawi belum tentu mengenal Tuhan dengan benar. Rutinitas keagamaan bukan merupakan sebuah jaminan orang sudah mengenal Tuhan dengan benar. Nah di dalam kehidupan beragama kita hari ini pun banyak yang demikian. Banyak yang giat sekali melayani Tuhan, semangat sekali, antusias di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Kalau kita lihat di media-media sosial banyak orang begitu bersemangat menceritakan tentang Tuhan dan sebagainya. Ada begitu banyak. Tapi sayang kalau itu hanya untuk sebuah pencapaian, hanya untuk sebuah reputasi atau hanya untuk sebuah kepuasan dalam hati bahwa kita sudah melayani Tuhan tanpa mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita nggak kaget kalau suatu hari kita ketemu bahwa ada hamba Tuhan, ada penginjil, ada mungkin ahli apologetika, bahkan ada pakar-pakar teologi yang pengetahuan teologinya tentang Tuhan itu begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya meninggalkan Yesus karena sesuatu dan yang lain hal. Karena itu tadi, segala bentuk kegiatan atau pemahaman kita tentang Tuhan itu nggak menjamin bahwa kita udah mengenal Dia dengan benar. Bisa saja kita hanya sebatas tahu tanpa kenal. Karena tahu tentang Tuhan dan kenal tentang Tuhan itu berbeda. Orang bisa tahu tentang Tuhan dari pengetahuan dari apa yang dia baca. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu hanya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti halnya yang Ayub alami. Nah yang berikut dari Ayub kita belajar bahwa mengenal Tuhan didapati lewat proses perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan dimulai dari sebuah proses yang Tuhan pakai untuk membawa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tentu ini merupakan cara yang Tuhan pakai di dalam perjalanan iman Ayub. Tetapi seringkali cara yang sama pun Tuhan pakai di dalam perjalanan hidup kita. Yaitu membawa seseorang keluar dari zona nyaman ke suatu zona padang gurun. Suatu keadaan yang tidak enak, suatu keadaan yang ada penderitaan, ada masalah di sana. Untuk membawa orang tersebut yang akhirnya dia mengalami Tuhan dan bertemu Tuhan di sana. Nah kenapa seringkali walaupun ini bukan merupakan salah satu cara, Tuhan tentu punya banyak cara untuk menarik kita. Tapi seringkali ini adalah cara yang paling efektif karena kita seringkali adalah orang-orang yang bandel, yang suka lupa Tuhan. Makanya cara ini yang paling efektif. Karena kalau keadaan kita baik-baik saja, semua enak-enak aja, semua berjalan secara normal, kita rasanya nggak perlu tahu Tuhan. Kayaknya nggak perlu kenal Tuhan juga. Kenapa? Karena hidup berjalan dengan baik. Jadi alasan kenapa seringkali Tuhan memakai jalan ini adalah karena kita sendiri yang membuat Tuhan harus memilih jalan tersebut. Karena dalam keadaan baik seringkali kita nggak peduli untuk mencari Tuhan. Nah dari sini kita belajar bahwa terkadang masalah yang datang atau persoalan yang terjadi di hidup kita sebenarnya adalah cara Tuhan atau cara yang Tuhan pakai untuk menarik kita untuk mengalami Dia atau bertemu dengan Tuhan di hidup kita. Makanya kalau kita perhatikan banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar di YouTube, seringkali itu selalu mereka ceritakan adalah sebuah proses yang berat, sebuah sakit penyakit, sebuah keadaan yang sulit, dan akhirnya di ujung dari perjalanan itu mereka bertemu dengan Tuhan dan mereka mengenal Tuhan di sana. Jadi seringkali Tuhan memakai cara ini sebagai salah satu cara yang efektif untuk
kita bisa mendekat dan mengenal Tuhan. Dan yang berikut, kenapa mengenal Tuhan secara pribadi itu penting? Karena pengenalan kita akan Tuhan sangat menentukan iman kita. Menentukan sejauh mana kita dapat mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, kita tahu bahwa kita hanya bisa mempercayakan sesuatu hal yang penting kepada seseorang yang kita sudah kenal. Kalau orang tersebut kita belum kenal dan kita coba mempercayakan hal yang penting, maka itu bukan percaya, itu sedang bertaruh namanya. Itu sedang bertaruh. Apalagi di dalam hal ini, ketika kita mempercayakan sesuatu yang penting, keselamatan kita, kekekalan kita, maka harusnya kita mengenal siapa yang olehnya kita percayakan seluruh ini. Nah, mungkin sejauh ini, di luar dari pengenalan kita orang Kristen, kita sudah berada pada tangan yang tepat. Meskipun mungkin kita sebagian atau kita belum mengenal Tuhan dengan benar, tapi kita sudah berada di tangan yang tepat dengan sebuah tujuan yang jelas. Nah, bayangkan kalau saudara kita hari ini adalah orang yang bukan Kristen, orang yang beragama lain, dan yang berpikir Tuhan yang lain yang mereka sembah, yang percaya, itu sebagai jalan atau jawaban atas keselamatan mereka. Tanpa pernah menanyakan di tengah perjalanan mereka, siapa Tuhan yang mereka sembah. Makanya bersyukur kalau ada orang-orang yang kemudian memilih murtadin, karena dia mengajukan pertanyaan tersebut. Menantang Tuhan, siapakah engkau? Kalau engkau Tuhannya orang Kristen, tunjukkan dirimu. Dan akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi kita mengerti bahwa pertanyaan ini begitu penting bagi kita semua. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang percaya bukan sekedar status kita sebagai percaya, tapi sampai di titik kita mempercayai Tuhan sepenuhnya atas seluruh kehidupan kita. Atas seluruh kehidupan kita. Dan kembali lagi, hal tersebut hanya bisa terjadi kalau kita mengenal Dia dengan benar. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya Tuhan itu harus sampai di titik mempercayai Tuhan sepenuhnya atas hidup kita. Dengan kata lain, bukan saja mempercayai bahwa Dia bisa melakukan segala yang luar biasa menolong kita, tapi mempercayai rancangannya atas hidup kita, kehendaknya atas hidup kita, jalan-jalannya, dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah tanda bahwa kita mempercayai Tuhan atas hidup kita. Bukan kita sekedar percaya bahwa kalau kita sakit kita sembuh, kita berdoa, kalau kita sakit kita berdoa dan Tuhan sembuh, maka itu sebuah kepercayaan. Tidak sampai di titik itu. Tapi sampai di titik di mana kita mempercayai Dia sepenuhnya atas hidup kita. Dengan segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi, karena kita percaya kita masuk di dalam rancangan dan kehendaknya Dia. Di sanalah baru kita disebut orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mempercayai seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa hanya mengenal Tuhan hanya dari kuasanya, hanya dari kebaikan, hanya dari mujizat, hanya dari segala hal baik yang Dia bisa lakukan dan kerjakan di hidup kita. Tapi ketika hal yang berhubungan dengan kita harus mengikuti caranya Tuhan, harus mengikuti jalannya Tuhan, harus mengikuti kehendaknya Tuhan, kita menolak, maka ada sesuatu yang salah dengan pengenalan kita akan Tuhan. Maka sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita ini percaya Tuhan untuk apa? Kalau dipikir-pikir, kita percaya Tuhan ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Karena seringkali yang kita dapati dengan diri kita adalah kita percaya Tuhan hanya untuk memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Kita hanya memanfaatkan kebaikannya, kuasanya, kasihnya, kesetiaannya hanya untuk keuntungan kita semata. Itu yang sering terjadi. Makanya seringkali yang terjadi adalah kita
mau segala sesuatu terjadi menurut kehendak kita. Menurut apa yang kita pikirkan baik dan bukan menurut kehendak Tuhan. Karena seringkali kita berpikir kehendak Tuhan kayaknya enggak pas. Kalau kita percaya Tuhan dengan situasi yang seperti ini, kita sedang mau mengendalikan Tuhan untuk harus Tuhan itu sesuai dengan kehendak kita. Kita seringkali mengenal Dia sebagai Tuhan, tapi Tuhan yang harusnya seperti yang kita mau. Kita mengenal Dia sebagai Bapa, tetapi Bapa seperti harapan kita, sesuai keinginan kita. Sehingga kadang di dalam perjalanan kita mau membuat Tuhan versi kita sendiri. Yang pada akhirnya kalau kita ceritakan Tuhan yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita ciptakan, akhirnya orang tidak mengerti, orang menjadi bingung. Tuhan sebenarnya seperti apa sih? Orang ini ceritanya gini-gini dan sebagainya. Makanya saudara akan temukan ada banyak orang yang aneh-aneh ajarannya dan sebagainya. Nah, saya pernah menemukan secara langsung ada seseorang pembicara terkenal yang katanya punya urapan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi suatu ketika dalam sebuah seminar KKR, ketika dia menumpangkan tangan dan dia katakan, Tuhan berbicara kepada saya bahwa hari ini ada orang-orang yang punya jerawat, sudah sekian lama diobati tapi tidak sembuh dan mukanya semakin hancur. Dan hari ini Tuhan bilang mereka akan sembuh secara total dan mukanya akan mulus lagi seperti baik. Kemudian dikatakan hari ini ada orang yang sudah sekian lama diet tapi belum turun-turun. Sudah minum segala obat tapi belum berhasil. Hari ini Tuhan katakan pulang ke rumah dan timbang berat badan saudara akan turun 5 kilo. Dan dia kemudian katakanlah, saya masih ingat jelas. Dia kemudian katakan lagi bahwa hari ini orang yang di ATM-nya nggak ada duit, pulang mampir di ATM, periksa, ada beberapa juta masuk. Saya hampir tergoda periksa ATM. Tapi kemudian Tuhan mengkonfirmasi, tiba-tiba ada seseorang anak di situ kerasukan. Dan kemudian dia mau maju untuk hamba Tuhan tersebut berdoa, dia segala macam fire dan segala macam. Tapi iblis nggak keluar. Dan dia suruh bawa kembali ke belakang. Dan kemudian ada pengurus pengerjaan yang doakan dan justru pergi iblisnya. Selesai. Nah saudara, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, bahkan para hamba Tuhan sekalipun bisa menceritakan atau menggambarkan Tuhan yang salah. Makanya pengenalan akan Tuhan, kita nggak bisa sekedar hanya dari apa kata orang. Tidak bisa kita sandarkan. Karena itu merupakan pengalaman pribadi yang sifatnya personal antara kita dengan Tuhan. Setiap orang harus mengalami Tuhan sendiri di dalam hidupnya. Nah yang terakhir, saya kayaknya laju ya. Kenapa mengenal Tuhan dengan benar itu sangat penting? Karena hal ini menentukan perspektif kita tentang Tuhan. Sehingga menentukan cara kita melihat, memandang, memahami Tuhan. Sehingga secara langsung mempengaruhi cara kita di dalam memperlakukan Tuhan di hidup kita. Supaya seperti itu tadi, jangan kita hanya memanfaatkan Tuhan. Makanya kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Nah kalau kita kembali lagi ketika Yesus tanyakan siapakah aku kepada murid-muridnya, di sana hanya Petrus yang menjawab. Bukan berarti yang lain tidak mengerti, mungkin jawaban mereka atau jawaban Petrus itu sudah mewakili sehingga mereka nggak perlu menjawab. Nah, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Terus kita lihat bahwa Tuhan sama sekali nggak membantah. Apakah jawaban itu benar atau salah. Tetapi Tuhan membiarkan karena jawaban itu memang benar bahwa dia adalah Mesias. Tetapi kita mengerti, nanti kita lihat bahwa pemahaman Petrus tentang Mesias itu berbeda dengan Mesias yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri. Ada seorang pakar teolog dari sejarah Perjanjian Baru, dia menceritakan bahwa kurang lebih pada saat itu pengetahuan Petrus banyak dipengaruhi
oleh cerita-cerita yang beredar turun-temurun di tempat di mana dia tinggal, tradisi yang sudah ada yang sering diceritakan oleh tua-tua agama, orang tua dan sebagainya tentang Mesias. Sehingga gambaran Mesias bagi Petrus itu berbeda. Mesias yang dipikirkan Petrus adalah seseorang yang nantinya datang untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin bangsa Israel untuk keluar dari penjajahan Romawi atau membawa kembali bangsa Israel kepada masa kejayaannya mereka. Nah, Mesias yang beredar pada saat itu adalah seperti seorang yang punya kekuatan superhero, seperti Avenger, Captain America dan sebagainya. Yang punya kekuatan supranatural untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga ketika mereka melihat kepada Yesus sebagai Mesias, mereka berpikir kayaknya tidak cocok. Karena dalam tanda kutip, dia lemah. Dia tidak berdaya dan akhirnya dia membiarkan dirinya mati di kayu salib tanpa sebuah perlawanan. Jadi kita dapati bahwa pemahaman Petrus tentang Mesias ternyata berbeda. Sehingga ketika Yesus mengatakan dirinya harus mengalami banyak penderitaan, mati, dan bangkit pada hari ketiga, Petrus tidak setuju dengan hal tersebut. Petrus tidak setuju dengan hal tersebut. Karena bagi dia, Mesias harusnya enggak seperti itu. Mesias harusnya bawa mereka memimpin dulu. Bawa mereka alami kemenangan dulu. Nah, kalau kita buka dalam Matius 16 ayat 23, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi yang mereka pikirkan tentang Mesias adalah apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang diceritakan pada saat itu, apa yang orang semua berpikir tentang Mesias harusnya seperti itu. Bukan yang Allah pikirkan, Mesias yang dia maksudkan, yang sebenarnya itu yang seperti apa. Sehingga ada konsep pemahaman yang berbeda yang Petrus pikirkan tentang Kristus. Makanya kalau kita kembali buka dari Markus 8 ayat 30 tadi, di sana Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, ayat ini kalau kita sandingkan dengan Yohanes 6 ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi inilah karena gambaran mereka tentang Mesias itu seperti itu, sehingga Yesus itu melarang dengan keras supaya jangan mereka menceritakan. Karena nanti kejadian yang seperti kemudian terjadi, mereka itu ramai-ramai mau datang angkat dia sebagai raja untuk pimpin mereka. Itu pemahaman mereka tentang Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita memandang Tuhan atau bagaimana kita memperlakukan Tuhan dan seberapa penting Tuhan dalam hidup kita, semuanya tergantung seberapa dalam dan apakah kita mengenal Tuhan dengan benar atau tidak. Karena siapakah seseorang bagi kita, seberapa penting orang tersebut bagi kita, sangat mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap dan memperlakukan orang tersebut. Makanya seringkali karena pemahaman kita tentang Tuhan salah, tidak pada tempatnya, yang kita lakukan adalah kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai penolong dalam kesesakan. Itu yang terjadi. Karena pengenalan kita salah. Makanya Tuhan bagi kita tidak jauh beda atau tidak jauh kurang, hanya penolong dalam kesesakan. Kita hanya perlu dia untuk minta tolong saat kita dalam kesesakan, dalam persoalan, dalam masalah. Ini yang seringkali terjadi. Sehingga kembali kepada pertanyaan dari tema kita, siapakah Yesus bagi kita? Tentu jawabannya dikembalikan kepada kita semua.
adalah sebuah perenungan. Mungkin ketika pertama kali kita dengar pertanyaan ini, sesuatu hal yang terbersit. Untuk kita jawab dengan gampang, Yesus Tuhan, selesai. Mungkin itu jawaban. Bahkan kita boleh berpikir, ini pertanyaan yang paling gampang yang pernah kita dengar. Anak kecil pun tahu jawab ketika dia menanyakan siapakah aku. Anak kecil pun akan jawab Tuhan. Tapi pernah enggak kita tahu ketika kita mengatakan dia Tuhan, ketika kita mengakui dia Tuhan, itu artinya bahwa kita mengakui kedaulatannya atas hidup kita. Kita mengakui kehendaknya atas hidup kita. Kita mengakui rancangannya atas hidup kita. Sehingga ketika kita mengatakan dia Tuhan, itu artinya kita harus siap hidup menurut segala jalan-jalan ketentuannya. Karena dia Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita pakai cara kita sendiri, maka jangan-jangan kita lagi mengenal Tuhan yang keliru. Karena pengakuan dari hati kita, bibir mulut kita untuk mengatakan Yesus Tuhan, itu artinya bahwa kita siap hidup mengikuti kehendak Dia. Jalan-jalan Dia, rancangan Dia. Kita siap mempercayai Dia atas seluruh hidup kita. Atas segala apa yang Dia inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau mempercayai Dia sepenuhnya karena kita mengenal Dia dengan benar. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian? Demikian firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus mari menyingkapkan lebih Engkau hanya sebagai penolong saat hari-hari susah kami. Maka hari ini kami datang minta ampun Tuhan. Biar Roh Kudus mari terangi setiap hati. Bahkan hamba sendiri yang menyampaikan firman. Supaya kami semua bawa perenungan ini pulang. Memikirkan apa jawabannya. Yang harus kami jawab. Siapakah Engkau menurut kami dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih berkati umat-Mu yang datang pagi hari ini. Kau lebih tahu mengenal mereka semua. Dengan latar belakang persoalan pergumulan apapun yang mereka alami. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka mampu di dalam setiap persoalan yang mereka lalui. Berikan jalan keluar, berikan kelepasan. Dan berkati hidup setiap umat-Mu. Bapak terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Tepuk tangan dulu lah ya buat Tuhan kita. Iya, sebelum nanti Ibu Ana berdoa untuk memberikan persembahan, ya itu semuanya akan diserahkan ke panitia ulang tahun untuk persiapan pelaksanaannya nanti. Demikian, saya percaya pasti kita mau memberikan selalu yang terbaik. Amin. Karena kita mengenal Dia. Sekali lagi, tantangan tadi mestinya kita jawab, pujian boleh, satu pujian boleh. Segala yang terjadi. Ya Tuhan, Kau tahu rancanganku yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Ya Tuhan,
Jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar di siang hari ini Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan Allah kami yang telah membawa kami keluar dari rumah perbudakan di Mesir, hanya supaya kami dapat beribadah kepadamu dan mengenal Engkau dengan benar. Seperti siang hari ini firman yang diberitakan, supaya kami semua mengalami Engkau Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi denganmu Tuhan Yesus. Firman itu benar-benar menjadi daging dalam kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Dan kami berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu. Buah-buah yang baik, buah-buah yang matang, buah-buah yang tetap. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkau masih berbicara kepada kami umat-Mu sampai dengan hari ini. Untuk mempersiapkan kami menjadi umat yang kudus, umat yang layak menjadi mempelai-Mu Tuhan. Sebab kedatangan-Mu tidak akan lama lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami merelakan hidup kami sepenuhnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kedaulatan kuasa-Mu memenuhi hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa siang hari ini semua tidak ada yang terlewatkan. Semua mengalami lawatan Tuhan. Semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan terjadi atas jemaat Rock Ministry Sorong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang dewasa, jemaat yang mengasihi Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dengan iman kami deklarasikan bahwa kami mengenal Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Berkati hamba-Mu Bapak Nathan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat, marifat, pewahyuan, visi dan misi-Mu. Otoritas, wibawa dan kuasa-Mu. Turun atas Pastor Nathan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan yang baru, hikmat yang baru, turun atas hamba-Mu Pastor Nathan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala cita-cita, kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi nyata. Kami akan melihat kuasa kejayaan kebesaran-Mu atas penyediaan Tuhan yang kami butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami akan bermegah di dalam Engkau. Bahwa bukan kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu semata-mata. Sehingga kami mampu menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu yang selalu setia memberikan persembahan. Engkau berjanji Engkau akan mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kami jemaat Rock Ministry Sorong. Sehingga kami senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Malah berkelimpahan. Malah Tuhan Yesus berlimpah dengan berbagai kebajikan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu di pagi hari ini 100 kali lipat ganda. Semua berkat yang terbaik yang ada dalam kerajaan surga, Hamba lepaskan turun atas kehidupan jemaat Rock Ministry Sorong di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang letih lesu dan berbeban berat diberi kelegaan, yang miskin diperkaya, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan. Mereka pulang dengan sorak-sorai kemenangan karena Tuhan telah melawat dan Tuhan telah menjawab semua pergumulan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan, hormat, kejayaan, kuasa, kekuatan, kemasyuran kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dari kekal sampai kekal dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.
bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mengundang kaum wanita untuk bergabung bersama dalam Fellowship Rock Woman pada hari Selasa, 19 Mei 2026, pukul 5 sore bertempat di Cake Ephraim. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam Kingdom Community setiap Kamis jam 7 malam di wilayah KC masing-masing. Untuk informasi KC dapat langsung menghubungi gembala-gembala KC ataupun dapat menghubungi sekretariat gereja. Shalom Sobat Muda, yuk bergabung bersama kami dalam ibadah Kingdom Generation Community and Rock Teens setiap hari Minggu pukul 11.15 di Cake Ephraim. Kita tunggu kehadiranmu ya, dan visit and see you! Menyambut HUT GBI Rock Ministry Sorong yang ke-26, panitia mengadakan kegiatan bazar anniversary dengan 5 macam menu yang tersedia. Anda bisa mengambil kupon bazar sesudah ibadah ini selesai pada booth bazar anniversary di lobi depan gereja. Allah memberikan visi bagi Kairos untuk pergi menjadikan anak-anak Papua cerdas, serupa dengan Kristus, dan siap memenuhi panggilan Allah untuk berkarya di dunia. Namun, kami menyadari untuk mewujudkan visi ini membutuhkan infrastruktur yang baik dan excellent. Oleh sebab itu, kami mengajak semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, bersama-sama mewujudkan visi Allah dengan membangun gedung kelas di atas lahan yang kosong ini. Melalui gerakan 10.000 papan, kita dapat bersama-sama menolong anak-anak generasi Indonesia tua. Kiranya Allah menggerakkan hati kita semua.
TK Tunas Daud membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Periode pendaftaran sepanjang bulan Maret sampai bulan Juni 2026. Anda bisa mendapatkan formulir pendaftaran pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 12 siang di Cake Ephraim Kompleks GBI Rock Ministry Sorong. Untuk informasi lebih lengkap dapat langsung menghubungi nomor yang ada. Gembala dan Jemaat GBI Rock Ministry Sorong mengucapkan selamat kepada adik Nathaniel Mulkai yang telah dibaptis pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati. Persiapannya pertama dari persiapan diri sendiri dulu, jadi ada beberapa hal yang kayak sebenarnya masih ragu tuh awalnya. Terus mulai dapat pengajaran pertama yang bikin saya mulai semakin yakin tuh waktu di bagian pertobatan dan juga di bagian tabernakel. Air lagi, entah kenapa tadi senyum itu bisa lebar gitu, terus kayak langsung merasa pas keluar tuh kayak adalah hati tuh kayak merasa tenang atau gimana gitu, kayak saya nggak bisa ngomong, cuman kayak ada aja gitu di dalam. Sukacita ya. Iya. Warga kerajaan, mari kita semua mendukung dan mendoakan bersama proses renovasi gedung ibadah Cake Yehuda GBI Rock Ministry Sorong. Dan bagi Anda yang mau menabur, dapat langsung memberikannya melalui nomor rekening berikut. Informasi kegiatan pastoral dapat langsung menghubungi nomor berikut ataupun dapat langsung ke sekretariat gereja setiap jam kerja. Oke, baik. Tuhan, sukacita tentunya. Dan saya minta maaf karena tidak mengikuti jadwal kegiatan anak-anak kita untuk ujian-ujian. Sementara baru saya tahu bahwa yang SD-nya mau ujian sekarang, SMP, SMA-nya sudah lewat ya. Jadi memang menjadi catatan, kiranya Bapak Ibu bisa mengingatkan saya ke depan, anak-anak kita yang mau menghadapi ujian akhir, saya diberitahu untuk nanti diundang, didoakan. Nah, pagi hari ini kita punya kesempatan untuk bisa mendoakan anak-anak kita, ya cucu-cucu saya tentunya, yang akan mengikuti ujian SD hari esok ya. Oh ya. Coba bisa mundur sedikit lah yang sehingga. Berapa banyak? Ini saja ya. Oke, mari maju lagi. Maju lagi. Oke, baik. Oke. Yang pertama, kalian harus percaya bahwa kalian punya Tuhan, amin. Dan itu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu dan kalian adalah, Mazmur 127 berkata kalian milik pusaka Dia. Sebagai milik pusaka, Dia pasti memberikan selalu yang terbaik. Pertama, Dia memberikan roh keberanian buat kalian oleh darah Yesus, supaya kalian bisa melangkah masuk ke ruang ujian dengan keberanian, ya. Yang kedua, Dia Tuhan yang memberikan hikmat, kepandaian, kepintaran, maka pasti Dia akan beri. Nah, baik, jemaat kekasih Kristus, mari bangkit berdiri dan kita tumpang tangan buat anak-anak kita ini. Haleluya. Oke, kalian angkat tanganlah buat Dia. Pejamkan matamu. Ya, pejamkan matamu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Terima kasih buat seluruh rencanamu dan karyamu dalam kehidupan kami semua sebagai milik kepunyaan Tuhan. Spesial bagi anak-anak milik pusakamu yang sedang berdiri di altar di tempat ini pada saat pagi hari ini. Kami jemaatmu semuanya menyerahkan mereka dalam tangan yang empunya langit, bumi dan segala isinya. Pada hari esok nanti mereka akan memasuki ujian akhir
perjalanan pendidikan mereka pada tingkat sekolah dasar. Bapa di sorga, biarlah semua kami direndahkan serendah-rendahnya. Engkau saja yang layak ditinggikan. Khususnya bagi milik-milik pusakamu ini. Kami sangat-sangat percaya janji firman-Mu ya dan amin. Engkau tetap menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Dengan serta-merta kami berkeyakinan seluruh janji berkat-Mu pun Engkau sediakan bagi mereka. Janji berkat Abraham, Ishak dan Yakub dinyatakan atas mereka. Kami jemaat-Mu, kami semua sepakat dan kami berdoa. Menumpangkan tangan bagi mereka, kiranya pintu sorga terbuka. Dan dari sorga mulia berkat ilahi turun atas mereka. Engkau menentukan mereka bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Bukan turun tapi naik. Bukan punya masa depan yang suram tapi yang gilang gemilang. Diberkatilah anak-anak ini. Dengan berkat kepandaian, kepintaran, kecerdasan, daya ingat yang kuat. Kreativitas yang tinggi. Pada hari besok dan hari-hari selanjutnya mereka masuki ruang ujian ya Tuhan. Roh keberanian oleh darah Yesus memenuhi mereka semuanya. Dan mereka dengan perkasa sebagai pahlawan di tangan Allah. Mereka boleh masuk ke ruang-ruang ujian. Kegentaran, ketakutan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan menolong mereka kekuatan penghiburan. Mereka dengan sukacita menghadapi lembar-lembar pertanyaan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka menulis, mereka mengisinya. Semuanya tuntas dalam karya-Mu yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih terpuji nama-Mu. Kekuatan, kesehatan yang Kau beri bagi mereka. Dijauhkan kelemahan-kelemahan tubuh, rasa takut, sakit, penyakit. Ditolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Keluar masuk mereka sampai selesai ujian, bahkan masa depan mereka. Tetap Tuhan sertai, Tuhan pelihara, lindungi. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami tidak mengizinkan tangan-tangan kuasa jahil dari dunia, kuasa kegelapan apapun juga mencoba mengusik, mengganggu mereka. Kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Tembok berapi dari sorga memagari, malaikat-Mu mengawal mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati anak-anak ini dan berserah kepada Bapa di sorga. Haleluya, katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, thank you. Silakan turun kembali. Baik, tetap berdiri dan mari. Bapak Ibu sekalian, saya dapat laporan biasa yang di atas kalau duduk di belakang turun tangga-tangga itu kasihan sudah beberapa yang jadi korbannya jatuh ya. Jadi nanti kita kasih warna di situ supaya lihat jelas. Karena anak tangganya memang cuma lebar 30 cm. Jadi anak-anak saya yang duduk di atas yang berhimpitan dengan ruang multimedia. Tolong waktu turun ke kiri ke kanan lihat baik-baik dulu. Kalau tidak kasihan jatuh terus ya. Puji Tuhan. Oke, mari bangkit berdiri kita akhiri ibadah ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang firman-Nya sekali lagi pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi.
biar bulan tak bercahaya. Katakan di samping kiri kananmu, haleluya. Matahari tak bersinar lagi, tetapi amin, kami imani Tuhan. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi biar langit akan bergoncang. Katakan, Yesus cinta kau juga. Haleluya. Sudah lapar? Belum. Tapi untuk melengkapinya hari-hari ke depan, di depan ada bazar ya, dengan menu-menu yang tadi sudah ditayangkan bagi Bapak Ibu yang ternyata ingin memesannya untuk mendukung kegiatan HUT jemaat, silakan nanti mendaftar di depan pada panitia. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di sorga, angkatlah kedua tanganmu, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Datang dari tempat yang maha tinggi, melimpah ruah bagai hujan yang deras, dari sumber berkat satu-satunya itu Kristus Tuhan kita. Oleh pertolongan kuasa rohnya yang kudus tetap tinggal menyertai saudara dan saya. Keluar masuk kita semuanya, keluarga kita, handai tolan siapapun yang menjadi beban doa kita, bahkan negeri di mana kita berada. Saat siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita di awan-awan permai, membawa kita masuk dalam kekekalan, hidup bersama Dia selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin.